Shalom, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberikan kehidupan dan juga kesempatan untuk terus mengenal dan terus melayani Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan sudah melindungi kami dalam istirahat kami semalam. Dan hari ini Tuhan memberikan kami hari yang baru, kehidupan yang baru, anugerah yang baru, bahkan juga tanggung jawab dan kesempatan yang baru untuk kami isi memuliakan Tuhan. Dan sebelum itu Tuhan, kami mau merenungkan sebagian firman Tuhan. Berkatilah waktu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, memohon dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, refleksi Gema pada hari ini sudah sampai pada 1 Tawarik 16 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-43. LAI memberikan judul perikop ini Nyanyian Puji-pujian Daud. Saya menghimbau Bapak Ibu Saudara untuk bisa membaca seluruh perikop ini secara lengkap, karena saya hanya akan membacakan beberapa ayat, khususnya ayat yang ke-7 hingga ayat ke-10, kemudian lanjut ke ayat ke-36. Demikian firman Tuhan. Kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Lanjut ke ayat 36. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Saudara, demikian pembacaan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, refleksi Gema pada hari ini temanya adalah amin, pujilah Tuhan. Perikop hari ini menceritakan tentang bagaimana Raja Daud itu mengatur bangsanya untuk beribadah kepada Allah setelah tabut Tuhan itu berhasil dipindahkan ke Yerusalem. Daud menunjuk beberapa orang dari keturunan Lewi untuk tugas-tugas ibadah. Saudara, adalah sukacita yang besar bagi umat Tuhan ketika tabut Tuhan itu ada di tengah-tengah mereka. Mengapa? Karena tabut Tuhan itu melambangkan kehadiran Tuhan dan berkat-Nya atas umat-Nya. Itu sebabnya respons Daud dan umat Israel itu diungkapkan lewat nyanyian ucapan syukur yang begitu indah. Beberapa bagian dari nyanyian Daud ini, kalau Bapak Ibu nanti saudara baca secara penuh perikop ini, pasti saudara akan mendapati beberapa bagian itu familiar dengan kita, karena pasti pernah kita nyanyikan, mungkin di gereja kita sering kita nyanyikan. Nyanyian ucapan syukur ini saudara dimulai dengan ajakan untuk memanggil, bermegah dalam nama Tuhan, mencari wajah Tuhan, dan mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Dari ayat 8 hingga ayat 13. Lalu segala perbuatan Tuhan dijabarkan pada ayat-ayat berikutnya, mulai dari ayat 14 hingga ayat ke-22. Pada intinya, karya Tuhan atas umat-Nya bisa dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, yaitu Tuhan mengikatkan dirinya dengan perjanjian kekal kepada umat-Nya, itu di ayat 17. Dan salah satu isi janjinya adalah memberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka Israel. Yang kedua, Tuhan itu menjanjikan pemeliharaannya atas umat-Nya. Dan itu dibuktikan salah satunya dengan Tuhan tidak membiarkan bangsa-bangsa lain mengusik milik-Nya ini. Nah, nyanyian ini dilanjutkan dengan seruan mengajak bukan hanya umat Israel tapi segenap bumi dan semua bangsa untuk membesarkan nama Tuhan. Bangsa-bangsa lain tentu sudah melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan dahsyat dan ajaib yang dilakukan Tuhan atas umat-Nya. Dia bukan hanya Tuhan atas umatnya Israel, melainkan Tuhan atas semua bangsa dan segenap alam semesta ini.
Allah Israel adalah Tuhan pencipta yang mengatasi segala ilah-ilah lain. Dia adalah raja bukan hanya atas Israel, tetapi raja dunia ini. Dan respon umat atas ajakan nyanyian Daud ini sungguh tepat di ayat ke-36, yaitu amin, pujilah Tuhan. Daud menyampaikan pujian terindah dan sepenuh hati kepada Tuhan, karena akhirnya tabut Tuhan itu ditempatkan dalam kemah kudus yang ia siapkan di Yerusalem. Dengan nyanyiannya, Daud mengundang umat Tuhan untuk memuji kebesaran Tuhan. Sebab layaklah umat Tuhan memuliakan Tuhan dalam kehidupannya atas karya Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah saudara, menyanyikan pujian bagi Tuhan adalah bagian dari hidup kita. Sebab setiap saat kita harus mensyukuri pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Nyanyian umat atau jemaat tidak hanya untuk enak didengar oleh telinga, bukan pula untuk pamer suara yang merdu atau kepiawaian memainkan alat musik. Tetapi nyanyian umat atau nyanyian jemaat adalah salah satu penyataan atau ekspresi iman tentang perbuatan Allah yang besar. Nyanyian itu adalah gema dari perbuatan Allah yang dirasakan oleh jemaat. Tidak akan ada gema jika tidak ada bunyi. Demikian halnya dengan nyanyian pujian kita kepada Tuhan. Itu adalah gema yang keluar dari dalam diri kita oleh karena perbuatan Tuhan yang merupakan bunyinya. Menyanyikan pujian kepada Tuhan bukanlah dimaksudkan bahwa kerjaan kita itu hanya bernyanyi. Namun melalui perikop ini kita juga diajak untuk memiliki hidup yang tulus dan murni untuk mensyukuri perbuatan Tuhan, merenungkan perbuatan dan pengajaran Tuhan, berpengharapan hanya kepada Tuhan dan mengandalkan kekuatan Tuhan. Sehingga di setiap perjalanan kehidupan kita, kehadiran Tuhan itu akan selalu kita rasakan, sehingga kita selalu bisa menggemakan perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang sudah hidup di zaman anugerah, yaitu di zaman setelah karya penebusan Yesus Kristus, alasan untuk bersyukur dan memuliakan Tuhan semakin jelas dan tegas. Kita harus selalu mengingat apa yang sudah Kristus lakukan, yaitu Dia datang, mati, bangkit, naik ke surga dan menyertai kita semua sampai hari ini. Oleh karena Kristus, maka kita hidup di bawah anugerah Tuhan, janji Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan. Kalau pada waktu itu Daud dan bangsa Israel bersyukur atas tabut Tuhan yang sudah kembali ke tengah-tengah mereka, karena itu berarti Tuhan hadir di sana, maka kita terlebih bersyukur karena melalui Kristus Allah selalu beserta kita, Immanuel. Maka itu saudara, senada dengan seruan Daud, ingatlah juga selalu seruan Rasul Paulus kepada kita yang hidup di zaman anugerah ini, yaitu di 1 Tesalonika 5 ayat 18, yaitu mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan respon kita terhadap seruan ini hendaknya sama dengan respon umat Tuhan di 1 Tawarik 16 ini, yaitu amin, pujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, sungguh Tuhan kami bersyukur dan kami sangat beruntung boleh memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah pencipta alam semesta, Allah yang sangat mengasihi setiap kami, yang sudah menunjukkan banyak perbuatan dan karya-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih lagi oleh karena karya Kristus, kami boleh diselamatkan dan kami kembali boleh bisa berelasi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami senantiasa mempunyai hati yang selalu ingin mengucap syukur kepada Tuhan, melalui nyanyian, melalui mempersembahkan hidup kami, melalui menjadi berkat bagi sesama kami, supaya gema daripada perbuatan Tuhan itu senantiasa bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, biar hidup kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan.
Kami mau hidup untuk memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.